Hai, balik lagi di Putri Story. Pada tahun 1984, seorang wanita mendatangi sebuah kafe di Blackheath, Sydney, Australia, dengan mobil BMW yang dibawa dan dandanan yang sangat mewah. Anak pemilik kafe yang saat itu masih sangat muda terpesona melihat penampilan si wanita. Mereka akhirnya berkenalan. Si wanita itu bernama Rita Patricia Chai, asal Malaysia. Ayahnya merupakan seorang kepolisian berpangkat tinggi juga di Malaysia. Sedangkan anak pemilik kafe tersebut bernama Mark Kaleo, merupakan warga negara Australia keturunan Italia. Saat pertama kali bertemu di kafe, hubungan mereka berlanjut ke yang lebih serius. Walaupun umur Mark lebih muda 12 tahun, tidak membutuhkan waktu yang lama, keduanya memutuskan untuk menikah pada Juli 1985. Saat itu, umur Rita 35 tahun dan Mark berusia 23 tahun. Mereka pun telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Mereka bersama-sama membuka restoran Italia, baik di Australia maupun di Malaysia. Modal usahanya diberikan oleh Rita. Usaha mereka sangat berkembang. Mark yang awalnya hanya pria muda biasa, berubah menjadi laki-laki yang mewah. Tapi sayangnya pernikahan mereka tidak lama. Rita mengetahui Mark berselingkuh dengan kenalan Rita yang sama-sama berasal dari Malaysia, bernama Jenny Siap. Rita pertama kali bertemu dengan Jenny Siap di sebuah toko jenis di Malaysia. Melihat suaminya berselingkuh, Rita juga tidak mau kalah. Ia berselingkuh juga dengan mantannya yang merupakan seorang banker. Walaupun masih tinggal serumah, hubungan mereka semakin dingin. 10 Agustus 1990, Rita mengadakan pesta di rumahnya di kawasan elit Double Bay. Mark tidak hadir dengan alasan sibuk. Teman-teman Rita yang datang bisa melihat malam itu ia sangat bahagia. Selama acara, Rita mendapatkan 2 kali telepon masuk, tetapi si penelpon diam saja. Saat acara selesai, Rita memutuskan untuk langsung masuk ke kamar karena kelelahan. Dan di kamar sebelah, pengasuh dan 2 orang anak perempuannya sudah tidur nyenyak. Tetapi di malam itu Mark juga belum pulang. Saat Rita sedang di kamar mandi kamarnya, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki yang menikamnya hingga 23 kali. Sebelum pergi, pria itu sempat mengambil koleksi perhiasannya Rita. Pengasuh anaknya yang mendengar keributan terbangun dan melihat Rita sudah tergeletak di kamar mandinya dengan luka tusukan dalam keadaan tewas. Polisi pun datang. Saat melihat TKP, mereka awalnya berspekulasi telah ada perampokan di rumah keluarga Cleo. Kemungkinan saat perampok masuk dan dipergoki oleh Rita dan ia membunuh Rita. Tetapi saat diteliti kembali, tidak ada tanda-tanda perampokan masuk dengan paksaan. Bahkan kamar tidur Rita sangat rapih, tidak berantakan. Sepertinya perampok sudah mengetahui di mana Rita menyimpan perhiasannya. John Morrissey selaku pengacara Rita, saat tahu pembunuhan Rita, John Morrissey menghubungi pihak kepolisian. Ia menjelaskan sekitar 3 bulan yang lalu, Rita mendatanginya dan mengatakan bahwa suaminya, Mark, telah mengaku berselingkuh. Rita meminta untuk Mark dihapuskan dari surat wasiat sebagai pewaris. Selain marah karena berselingkuh, ia merasa Mark sudah banyak mendapatkan uang darinya. Pengacara juga mengatakan Rita menitipkan sepucuk surat dan polisi segera memeriksa suratnya Rita yang dimasukkan ke dalam amplop yang tertutup, dan di dalam amplop itu bertuliskan, "Surat ini hanya boleh dibuka jika kematianku tidak wajar." Terjemahan dari surat yang dituliskan Rita, 15 Mei 1990. "Jika saya meninggal tidak wajar, harap lakukan investigasi terhadap Mark Kaleo, suami saya, dan Rick Damelian, pemilik mobil bekas. Kematian adik saya, Dr. Michael Chai, juga disebabkan oleh mereka." Mark masih memiliki hutang sebesar $130.000 kepada Michael. Mark sangat putus asa saat keuangannya bermasalah. Sama halnya saat keuangannya saya batasi saat dia berselingkuh dengan Jenny Siap, anak dari Mr. Ong dari Kuala Lumpur. Ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jangan biarkan Mark lepas dari hal ini. Rick memakai seseorang dari Amerika Selatan untuk membunuhku. Polisi memeriksa Rick Damelian, tetapi terbukti laki-laki itu tidak tahu tentang kematiannya Rita.
Sedangkan untuk Mark Kaleo, saat tewasnya Rita sedang berada di restorannya hingga tengah malam. Walaupun staf restorannya sedikit heran karena biasanya Mark tidak pernah di restoran hingga tengah malam. Tetapi alibi Mark sangat kuat dan ia memiliki saksi mata. Berita meninggalnya Rita diterima oleh keluarganya di Malaysia. Angelina, kakak Rita, sangat terkejut karena 10 bulan sebelumnya, pada tanggal 16 Oktober 1989, adiknya Dr. Michael Che ditembak 3 kali di garasi rumahnya di Australia. Dan sampai sekarang si pembunuh tidak juga ditangkap. Keluarga Rita tidak datang ke pemakamannya Rita karena mereka ketakutan ada seseorang yang sedang berkeliaran dan menargetkan keluarga Chai. Tetapi polisi Australia menemukan jalan buntu, pembunuh belum juga ditemukan. Sikap Mark sangat dingin. Semenjak kematian Rita, ia tidak pernah menghubungi keluarganya Rita. Tidak lama atas kematian istrinya, ia malah pindah ke Kuala Lumpur bersama dengan Jenny Siap dan 2 orang anak perempuannya. Setelah putus dengan Jenny Siap, Mark menikah dengan wanita asal Jepang bernama Yuko Akamoto dan tinggal di sana bersama kedua anak perempuannya. Mark hanya datang sesekali ke keluarganya dan Mark terlihat seperti tidak mau mengurus kedua orang anaknya. Selama bertahun-tahun anak Mark dan Rita tidak tahu asal-usul mereka. Ibu sambung mereka hanya mengatakan ibu kandung mereka meninggal karena kecelakaan. Mark juga tidak pernah mau memberi penjelasan kepada anaknya siapa ibu mereka. Akhirnya 2 anaknya menyimpulkan ibu mereka adalah seorang wanita yang jahat karena tidak ada orang yang mau menceritakan tentang ibu mereka. Pernikahan kedua Mark juga tidak berlangsung lama. Akhirnya mereka juga berpisah. Pada tahun 2002, ia menjadi seorang sales mobil bekas dan menikah kembali untuk ketiga kalinya dengan wanita bernama Maria Teresitali. Kepada Maria, ia mengatakan Rita meninggal karena penyakit kanker. Tetapi 1 tahun kemudian, Maria menemukan catatan di garasi mereka yang ditulis sendiri oleh Mark bahwa Rita meninggal dunia karena dibunuh. Maria mulai curiga dan merasa Mark menyembunyikan sesuatu. Maria mencoba bertanya, tetapi ia membantah terlibat atas pembunuhannya Rita. Selama bertahun-tahun, kasusnya belum juga selesai. Polisi yang masih penasaran membuka kembali kasusnya Rita dan ingin kembali mencari tahu keterlibatannya Mark atas kematian istrinya sesuai dengan surat yang ditulis oleh Rita. Akhirnya pada tahun 2008, polisi pun membuka kasus itu kembali. Mereka kembali mendekati seorang wanita bernama Cindy. Dulu pada tahun 1990, Cindy masih berusia 15 tahun, seorang pemakai narkoba dan penari di nightclub, sedang mengandung anak seorang petugas keamanan klub bernama Alani Afu yang berasal dari Tonga. Dulu saat ditanyai polisi atas tewasnya Rita, Cindy bungkam. Tetapi saat ia mulai kehidupan yang baru dan Alani meninggalkannya, ia juga sudah bersih dari narkoba, ia sadar dan mau membantu polisi untuk investigasi. Dan pengakuan dari Cindy menguak segala misteri atas meninggalnya Rita Kaleo pun terbongkar. Cindy mengatakan kepada pihak kepolisian, selain menjadi petugas keamanan, Alani juga menjadi penjual ganja dan dijual ke pengunjung di klub tersebut. Seorang pelanggan Alani Afu adalah Anthony Stambolis, yang sudah lama bekerja di restoran milik orang tua Mark Kaleo dan merupakan staf kepercayaannya. Pada awal 1990, menurut keterangan dari Cindy, Mark meminta bantuan Anthony Stambolis untuk merampok perhiasan istrinya agar ia mendapatkan klaim asuransi hilangnya perhiasan ratusan ribu dolar itu. Anthony menyanggupi dan ia meminta Alani Afu untuk melakukan itu. Ia pun setuju dengan bayaran 2.000 dolar atau setara dengan 21 juta rupiah. Tapi Alani mendapatkan perintah yang berbeda, bayaran dinaikkan menjadi 10.000 dolar atau 107 juta dengan catatan ia juga harus membunuh Rita. Lebih dari 20 tahun, Alani Afu tidak tertangkap karena tidak ada bukti. Tapi kali ini ada informasi berharga dari Cindy. Alani Afu saat itu sedang tinggal di Tonga dengan istrinya dan 6 orang anaknya. Pada bulan Oktober 2014, polisi Australia mengeluarkan penangkapan Alani Afu dan ia diekstradisi ke Australia. Pada 4 bulan kemudian, pada bulan Februari 2015, Mark Kaleo juga ditangkap dan menjadi terdakwa atas otak dari pembunuhan istri.
istrinya. Saat ditangkap, ia mendapatkan 2 tuntutan, yaitu pembunuhan istrinya dan adik dari istrinya, Dr. Michael. Di persidangan, ia sudah kehilangan kekayaannya. Ia jatuh miskin karena uangnya sudah habis untuk diberikan kepada Jenny Siap uang tutup mulut. Sebab Jenny Siap tahu terlalu banyak sepak terjangnya. Di persidangan, dihadirkan mantan istri kedua Mark, Yuto Ukomoto. Ia mengatakan Mark mengaku telah menyuruh orang untuk membunuh Dr. Michael dengan bayaran $50.000 atau 530 juta rupiah. Aleni Afu tidak mengakui perbuatannya, tetapi bukti-bukti sudah jelas ia adalah pembunuhnya. Selain Cindy, Anthony Simbolis juga bersaksi dan memberatkan Mark dan juga Alani Afu. Pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun untuk Alani Afu dan 12 tahun untuk Mark Kaleo. Tetapi ia tidak terbukti membunuh Dr. Michael. Ia menjadi tersangka atas otak dari pembunuhan istrinya.